Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nana Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rizkinya dan diberkahi umur. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan saat itu Baginda Raja Harun ar-Rasyid akan berburu di hutan. Baginda Raja memerintahkan para pembantunya untuk menyiapkan kebutuhan selama berburu. Kali ini Baginda Raja mengajak serta Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk membantunya membawakan perbekalan. Saat itu Abu Nawas dipersilahkan memilih sendiri barang yang akan dibawa. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun memilih gentong tempat air minum yang cukup besar. Baginda Raja dan prajurit heran dengan pilihan Abu Nawas. Tak akan ada beberapa orang yang menertawakan mereka. Mereka anggap bodoh karena Abu Nawas lebih memilih gentong air yang besar dan berat bagi neraca. Mereka pun penasaran, namun ia tahu betul bahwa Abu Nawas bukanlah orang yang bodoh. Pasti ada maksud di balik pilihannya. Baginda Raja lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, kenapa kamu pilih barang bawaan yang paling berat?" tanya Baginda Raja. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas hanya tersenyum dan membalas, "Nanti Paduka juga tahu sendiri jawabannya." Karena tidak mau berlama-lama, Baginda Raja pun memerintahkan pasukannya untuk berjalan. Selama di perjalanan, tentu saja Abu Nawas menjadi orang yang terakhir. Ia berjalan paling belakang karena beratnya membawa gentong air. Perjalanan yang lumayan jauh mengharuskan rombongan berhenti untuk istirahat sejenak. Disitulah para rombongan itu membutuhkan air untuk menghilangkan rasa dahaganya. Tentu saja Abu Nawas menjadi orang yang paling dicari karena membawa perbekalan segentong air minum tersebut. Setelah perjalanan dilanjutkan, gentong air yang dibawa Abu Nawas mulai berkurang. Gentong itu menjadi lebih ringan hingga akhirnya Abu Nawas pun tidak lagi berjalan di belakang. Ini yang berjalan di tengah-tengah para rombongan. Setelah beristirahat yang kedua, ketiga, dan seterusnya, gentong air yang dibawa Abu Nawas pun semakin berkurang, sampai kemudian gentong tersebut habis karena gentongnya yang berisi air sudah kosong. Tentu saja Abu Nawas meninggalkan gentong itu, sehingga Abu Nawas pun bisa berjalan di samping Baginda Raja di barisan terdepan. Melihat hal itu, Baginda tersenyum. Kini Baginda telah mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebelumnya. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," ujar Baginda Raja dalam hati. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas menghadap ke istana. Kali ini Baginda ingin menguji kecerdikan Abu Nawas.
Sesampainya di hadapan Baginda, Abu Nawas pun menyembah Baginda Raja, berkata, "Hai Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai bicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu seminggu? Kalau kamu gagal, akan kupenggal lehermu." "Baiklah tuanku, Baginda Raja, hamba junjung tinggi titah tuanku." Semua punggawa istana yang hadir pada saat itu berkata dalam hati, "Mampuslah kau Abu Nawas." Abu Nawas bermohon diri dan pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, ia duduk terdiam merenungkan keinginan sang raja. Seharian ia tidak keluar rumah sehingga membuat para tetangga heran. Ia baru keluar rumah persis setelah seminggu kemudian, yaitu batas waktu yang diberikan Baginda Raja kepada Abu Nawas. Ia segera menuju kerumunan orang yang banyak, lalu ujarnya, "Hai orang-orang muda, hari ini hari apa?" Orang-orang yang menjawab, "Benar akan dilepaskan," tetapi orang-orang yang menjawab salah akan ditahan, dan ternyata tidak ada seorang pun yang menjawab dengan benar. Tak ayal, Abu Nawas pun marah-marah kepada mereka. "Begitu saja kok nggak bisa menjawab? Kalau begitu, mari kita menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid untuk mencari tahu kebenarannya yang sesungguhnya." Keesokan harinya, balaliurung pun istana Baghdad dipenuhi warga masyarakat yang ingin tahu kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sampai di hadapan Raja Harun ar-Rasyid, ia pun menghaturkan sesembah dan duduk dengan hikmat. Lalu Baginda berkata, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Tak banyak bicara, Abu Nawas pun menunjukkan 6 orang yang dibawanya. Itulah mereka tuanku." Baginda Raja, "Hai Abu Nawas, apa kau tunjukkan kepadaku itu?" Kata Baginda, "Ya tuanku, Baginda, hanyalah pada mereka. Hari apa sekarang?" Abu Nawas seketika Baginda bertanya. Ternyata orang-orang itu memberikan jawaban berbeda-beda. Maka berujarlah Abu Nawas, "Jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa. Apalagi jika tuanku menanyakan hari yang lain, akan tambah pusinglah mereka. Manusia atau hewan, karena mereka inilah mempunyai jenggot yang pandai berbicara." Itu tuanku, Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Heran melihat Abu Nawas pandai melepaskan diri dari ancaman, hukuman, maka Baginda Raja Harun ar-Rasyid memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid merasakan sakit di seluruh anggota badannya untuk berjalan. Terasa berat hingga akhirnya ia memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Tetapi ternyata hasilnya nihil lantaran tabib istana sekota Baghdad tidak bisa mengobati. Akhirnya Baginda Raja Harun ar-Rasyid membuat sayembara untuk para tabib agar menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakit Baginda Raja Harun ar-Rasyid akan diberikan hadiah berupa uang emas yang banyak. Sayembara tersebut menyebar, banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian
mengadu nasib untuk mengobati Baginda Raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya, padahal ia sama sekali tidak mempunyai kemampuan mengobati. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Abu Nawas menghadap Baginda Raja untuk mencoba mengobatinya. "Hai Abu Nawas, rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini," kata Baginda Raja. "Benar Baginda," kata Abu Nawas. "Apa kamu bisa mengobati penyakitku ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba akan mencobanya Baginda. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan oleh tabib lainnya," jawab Abu Nawas. Abu Nawas kemudian meminta Baginda Raja Harun ar-Rasyid untuk menerangkan penyakit apa yang diderita agar Abu Nawas bisa memberikan tindak lanjut. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tak langsung mengobati. Ia meminta waktu 2 hari kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid untuk meramu resep obat terbaik di bawah pohon yang rindang. Ia terus berpikir resep untuk sang Baginda Raja. Maklum saja, ia bukan tabib, sehingga ia pun bingung harus memberikan resep apa. Sambil duduk dan berpikir kejenuhan, ia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah percakapan dengan kakek tersebut, Abu Nawas mendapat jawaban jika kakek tersebut menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukan. Karena jika tidak ada kesibukan, kakek tersebut malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan itu, Abu Nawas menemukan penyebab sakitnya Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Hai Abu Nawas, belum 2 hari kau sudah menghadapku. Mana obat yang untukku?" tanya Baginda Raja. "Maafkan hamba Baginda, kali ini hamba datang belum membawa obat yang dapat Baginda minum. Sebab obat yang bisa menyembuhkan sakit Baginda hanya telur unta, dan Baginda harus mencari telur itu sendiri. Karena jika tidak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang," terang Abu Nawas. "Kalau itu yang kau sarankan, baiklah, aku akan segera mencarinya," jawab Baginda Raja. Dengan sekuat tenaga, Baginda Raja Harun ar-Rasyid mencoba mencari telur unta di pasar para pedagang. Pedagang pun heran, bukankah unta itu beranak bukan bertelur? Tapi mereka tak berani mengatakan hal itu, sebab yang mencari adalah Baginda Raja. Setelah berkeliling-keliling kota dan tidak menemukan satupun menjual telur unta, Baginda Raja Harun ar-Rasyid bertemu nenek tua yang menjelaskan jika unta tak bertelur tapi beranak. Ia lantas sadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas. Sampai di kediaman, Baginda Raja Harun ar-Rasyid merasa kelelahan setelah perjuangan panjang mencari telur unta. Dengan berjalan, ia pun akhirnya tertidur pulas karena rasa capek yang diderita. Keesokan harinya,
Baginda Raja tampak segar bugar dan anehnya sakit yang dideritanya hilang. Ia lalu menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya. Tak lama kemudian Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Apakah Baginda telah menemukan telur unta yang hamba ajurkan?" tanya Abu Nawas. Setelah memberikan salam kedatangan kepada Baginda, "Rupanya kamu telah mempermainkanku ya Abu Nawas," jawab Baginda dengan marah. "Apa yang Baginda maksudkan?" tanya Abu Nawas. "Engkau menyuruhku mencari telur unta, padahal unta tidak bertelur, melainkan beranak," terang Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan kakek tua itu hingga memperoleh hikmah jika anggota badan yang tak pernah digerakkan akan membuat orang sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan oleh Abu Nawas kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid, supaya ia tak hanya memerintah tetapi juga bergerak. Tentu saja Baginda tidak akan menemukan telur unta, sebab tidak mungkin ada unta yang bertelur. Tapi bukanlah Baginda Raja sekarang sudah merasa lebih baik kan? Tanya Abu Nawas. Setelah memberikan penjelasan, "Benar, apa yang kau katakan itu benar Abu Nawas," jawab Baginda yang tak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. "Bahkan aku selama malam dapat tidur dengan pulas." Kalau begitu, betul jika ada pepatah yang mengatakan tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan, sahut Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun tertawa dan menggeleng-gelengkan kepala atas kecerdikan Abu Nawas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.